Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca sitta mawadhi' min as-sirah. 6 peristiwa atau 6 kejadian dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pelajaran-pelajaran atau teladan tauhid akidah yang ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang terakhir kita baca fa idza arata an tilkal umur al-katsirah wal adawat al-balighah kullu dzalik inda hadhihi al-mas'alah qabla fardhu shalah rajautu an ta'rif al-mas'alah. Ya. Jadi meskipun permusuhan yang keras dan berbagai penyiksaan yang gangguan yang terjadi yang banyak sekali itu, ya, dikarenakan dakwah tauhid dan memperingatkan dari syirik, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan agar yang pertama itu didakwahkan adalah tauhid dan memperingatkan dari syirik. Itu menunjukkan bahwa ya prioritas utama dan pertama dalam dakwah ya itu adalah dakwah tauhid. Ya. Itu wallahu a'lam maknanya. Jadi ya qiyasul aula gitu ya. Meskipun begitu terjadi banyak permusuhan, tetap ternyata yang diperintahkan ya, meskipun banyak permusuhan dan perseteruan, penyiksaan, gangguan dan sebagainya itu terjadi sebab dakwah tauhid, atau demikian tetap yang pertama diperintahkan adalah mendakwahkan tauhid. Ayatnya wali rabbika fasbir, setelah memerintahkan untuk dakwah tauhid dan memboikot syirik, kemudian Nabi diperintahkan untuk apa? Bersabar. Ya. Al-Mawdhi'u tsani, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan kejadian atau peristiwa yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunzihum 'anil syirki, tatkala beliau memperingatkan mereka, ya, tatkala beliau menjalani memperingatkan mereka dari kesyirikan, wa ya'muruhum biziddihi, dan memerintahkan mereka dengan kebalikan dari syirik, wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Ini kaidah penting dalam ilmu tauhid, ini kaidah penting bahwa tauhid dengan syirik itu bertolak belakang, tidak pernah bisa menyatu, tidak pernah bisa ketemu. Itu kaidah penting, ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah di Syarah Mukhtasar Zaniyah, jadi disebutkan dari Imam Syafi'i, juga disebutkan oleh kalau dari ulama Syekhul Islam Taimiyah, ya, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, disebutkan Syekh Abdurrahman bin Hasan di Syarah Aslul Islam, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Karena itu perkara penting, ya. Jadi tauhid dengan syirik itu ya mutadaddan, la yajtami'an. Mata wujud syirku intafat tauhid. Itu bahasanya Syekh Abdurrahman bin Hasan di Syarah Aslul Islam. Ya. Tauhid dengan syirik itu dua hal yang bertolak belakang. La yajtami'an, tidak pernah bisa ketemu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak pernah bisa ketemu. Mata wujud syirku, kata beliau, kapan terjadi kesyirikan, kapan orang melakukan kesyirikan, ini tafat tauhid, tauhidnya hilang. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di bab syarah bab al-khawf minasyirk, beliau menjelaskan bahwa di antara ciri khas dari syirik akbar itu bertolak belakang dengan tauhid. Kalau terjadi syirik, maka orang melakukan syirik, maka ya
tidak tersisa sedikit pun tauhid dalam diri orang itu. Ini kaidah penting, ya, sehingga jangan sampai, dan itu perkara apa namanya, akli namanya, perkara akli namanya, ya, itu hukum rasionalitas. Panas itu bertolak belakang dengan dingin, ya, itu hukum rasionalitas. Ya, laki dengan perempuan, ya, tauhid dengan syirik bertolak belakang, tidak bisa ketemu, bisa nyatu. Tidak ada kasus istilahnya muslim musyrik, enggak. Muslim apa? Musyrik, enggak ada. Ya. Bahwasanya tatkala Nabi ini, peristiwa yang kedua dalam sejarah hidup Nabi SAW, tatkala Nabi SAW itu memperjalankan dakwah, memperingatkan masyarakat jahiliyah dari praktek-praktek kesyirikan dan memerintahkan mereka agar bertauhid yang merupakan kebalikan dari syirik. Ya. Lam yakrahu dzalik. Ternyata orang-orang jahiliyah mereka tidak membenci hal itu. Tidak kegerahan. Ketika Nabi memperingatkan mereka jangan berbuat syirik, Nabi menyuruh mereka bertauhidlah. Ya, ini ternyata orang-orang jahiliyah tidak kegerahan. Wastahnuhu, bahkan menganggap itu baik. Menganggap itu baik, wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Dan ya, berbisik dalam diri mereka bahkan untuk masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk Islam. Ya. Ila an sarraha bi sabbi dinihim, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha, ya, terang-terangan vulgar dengan detail begitu. Namanya tafsir itu kan perincian, ya kan? Tafsir, ya. Memperinci itu, memperjelas dakwah beliau bi sabbi dinihim, ya. Menyebutkan kekeliruan-kekeliruan agama mereka, wa tajhili ulamaihim, memvonis jahil ulama-ulama mereka, ulama musyrikin. Ya, tadi sudah kita sebut ayatnya, ya. Itu bahwa orang-orang musyrik itu juga punya ulama, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ya kan? Ya. Ayat bicara tentang ketika Nabi mulai membicarakan kekeliruan-kekeliruan, penyimpangan-penyimpangan agama mereka dan ya membodoh-bodohkan ulama mereka, fahina idzin, maka ketika itu syammaru lahu wa li ashabihi ansakil adawah. Mereka orang-orang jahiliyah mulai menyingsingkan, ya, betis permusuhan mereka kepada Nabi dan para sahabatnya. Kata Saleh, "Lau kana ya'muruhum bit-tauhid wa yanhahum 'anil syirki umuman, wa lam yata'arrad lima hum 'alaih." Seandainya Nabi SAW itu hanya secara umum saja menyuruh mereka bertauhid, melarang mereka berbuat syirik, tapi secara global saja. Lam yata'arrad lima hum 'alaih, tidak membicarakan secara terperinci perbuatan-perbuatan mereka. Tidak menyinggung perbuatan-perbuatan mereka. Wahum yaqulun, sementara mereka mengatakan alladzina nahnu 'alaihi laisa bisyirk. Sementara mereka mengatakan apa? Yang kami kerjakan ini bukan syirik. Alladzina nahnu 'alaihi taqarrubun ilallah bil auliya was salihin. Yang kami lakukan ini tidak lain hanya apa? Mendekatkan diri kami kepada Allah melalui syafaat para wali dan orang-orang saleh. Nahnu nusyriku billah. Mereka katakan kami enggak berbuat syirik kepada Allah. Inna ma hadza taqarrubun ila Allah, ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Law anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtasara 'ala an-nahyi 'an syirki duna tafsilin wa bayan. Andai kan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dalam melarang dari perbuatan syirik itu hanya sebatas secara global saja, duna tafsil wa bayan. Sebatas itu saja, tanpa diperinci, tanpa diperjelas. Lama ataradu alaihi, pasti
maka mereka orang-orang jahiliyah itu tidak akan menentang beliau. Tidak akan menentang beliau. Nabi SAW itu tidak membicarakan hukum perbuatan mereka secara satu persatu, secara rinci. Mereka nggak akan menentang Nabi SAW. Nabi sekedar mengatakan, bertauhidlah kalian, tinggalkan syirik. Tapi tidak secara detail menunjukkan syirik itu seperti apa. Apalagi sampai mengatakan perbuatan kamu itu syirik. Mereka nggak akan menentang Nabi SAW. Ya, kenapa? Li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin. Karena mereka berpandangan kalau diri mereka itu bukan musyrik. Jadi yang sedang dibicarakan Nabi itu bukan mereka. Enggak baperan kalau bahasa kita. Beda dengan kita ya. Iya, berselancar di dunia maya rajin tapi baperan kan, ada orang nasihat baper, ada orang ngomong ini baper kan gitu. Orang musuh jahiliyah kan enggak baperan. Nabi bilang tinggalkan syirik, enggak baper mereka. Ah, itu kan bukan kita. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghukumi perbuatan mereka itu apa? Syirik. Mereka menganggap mereka itu di atas hidayah, di atas amalan yang paling baik. Ya, takarrub kepada Allah yang paling afdal. Ayat-ayatnya tadi kan sudah kita baca semua. Ya. Jadi kenapa ketika Nabi SAW merinci dakwah tauhid, memperjelas dakwah tauhid dan memperingatkan syirik itu, menyebut perbuatan mereka itu, bicara tentang hukum perbuatan mereka itu, mereka baru mulai ya menyingsingkan betis permusuhan mereka kepada Nabi para sahabatnya. Li'annahum yufassiruna alladhi alaihi annahu laysa bisyirkin. Karena mereka tidak pernah menilai bahwa perbuatan mereka itu syirik. Lakinna indama taqul lahum beda. Ya, ketika kamu katakan kepada mereka, hadil adrihah, hadil kubur, lati ta'budunaha, tunzuruna laha, tasbanulah, tasbahunaha, amalukum hadha wa syirik. Ya, ini pusara dan kuburan-kuburan ini yang kalian beribadah kepadanya, kalian bernazar untuknya, kalian sembelih hewan dikorbankan untuknya. Ini perbuatan kalian ini syirik. Indadzal, maka ketika itu tasuru sa'iratihim. Tasuru sa'iratuhum. Ketika itu baru emosi mereka tersulut. Ya, emosi mereka tersulut. Hadza huwa alladzi fa'alahu Rasulullah sallallahu. Padahal itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu. Nahaw man ibadatil lat wal uzza wa manat wal asnam. Nabi dengan detail menyebut Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka dengan detail menyebutnya. Ya, melarang mereka beribadah kepada Lat, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yahud, kepada Ya'ub, kepada Nasr, kepada Isa, kepada Maryam, ya, kepada jin disebut. Ya. Kalau lahum lastum ala syai', nah mengatakan kalian ini tidak di atas kebenaran sama sekali. Kalian tidak di atas hidayah sedikit pun. Haulai ladzina yad'unakum ilayya ulama Abdullah. Sedangkan mereka yang mengajak kalian beribadah kepada Lat, Uzza, Manat, Wad, Suwa, Yahud. Lat itu kan kuburan. Lat itu kuburan orang soleh. Uzza itu pohon. Ya, pohon yang dikasih kain sarung gitu kan, disarungin terus dibikinkan sungkupnya, dibikinkan rumah-rumahan. Kalau Manat itu batu. Ya, Manat itu batu terletak antara Madinah dengan Mekah. Itu Manat. Orang-orang Madinah kalau mau ihram, mau umroh atau haji, ya mereka memulai ihramnya bukan dari Abyar Adil Ali itu bukan, tetapi dari apa? Batu itu, dari Manat itu. Ya, kalau Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr itu patung orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Yang terbawa oleh banjir, terdampar di laut, di pantai Jeddah. Kemudian di ekskavasi, dibongkar sama siapa? Sama Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Kemudian dibagi-bagikan. Ya. Jadi ketika Nabi mulai detail satu-satu sebut, kemudian mengatakan kenapa? Sedangkan ulama-ulama yang mengajak kalian untuk beribadah kepada itu semua tadi, mereka itu ulama sesat. Mereka itu ulama sesat. Ini maqala lahum dzalik, ketika Nabi mengatakan hal itu kepada mereka, qarat sa'iratuhum. Tersulutlah emosi mereka. Ya, hamiyatan lidirihim. Ya,
Karena fanatiknya mereka kepada agama mereka. Ta'assubnya mereka kepada kesyirikan. Hadza alladzi alaihi ghalibul alam yaum. Sayangnya itu yang terjadi ya sekarang. Lalu mereka berkata, safaha ahlamana wa abadinana wa syatma alihatana. Muhammad ini telah membodoh-bodohkan ulama kita. Ya, menyesat-nyesatkan ulama kita, ya kan? Tadi ceritanya kan Abu Bakar klarifikasi begitu, ya kan? Wa abadinana, Muhammad ini telah ya membongkar aib agama kita. Wa syatama alihatana, Muhammad ini telah mencela, telah melecehkan Tuhan-Tuhan kita, sembahan kita. Wa ma'lumun, padahal dimaklumi Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yashrub Isa wa ummuhu wal malaikat wal aslihin, tidak pernah mencela, melecehkan, menghina Nabi Isa ataupun Maryam, ibu Isa ataupun malaikat ataupun orang-orang saleh, tidak pernah. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tunjukkan kesesatan dan penyimpangannya itu adalah peribadahan mereka kepada sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum masyata alihatahum wal abadinahum atau syai'an. Walau tarar ala qawli syirku qabih wa tauhidun tayyib wa tauhid tayyib wal abadinahum wa sabadinahum ma'araduhu. Seandainya Nabi itu enggak pernah membicarakan keburukan, kebatilan Tuhan-Tuhan mereka, tidak pernah menyingkap, membongkar aib agama mereka, mereka nggak akan ya menentang Nabi dengan perkataan apapun. Kalau Nabi sekedar mengatakan kepada mereka sampai kepada syirik itu kotor, syirik itu dosa, tauhid itu bagus, sekedar itu saja, tanpa membicarakan dengan detail apa itu kesyirikan, ya, tanpa merinci tauhid, tanpa membicarakan kekeliruan, penyimpangan agama mereka, agama kesyirikan, lama araduhu. Mereka enggak akan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi lamma zakara annahum la yud'awun. Ketika Nabi menyebutkan kepada mereka bahwa Nabi Isa, Siti Maryam, ya, malaikat, orang-orang soleh, itu mereka tidak boleh dijadikan tujuan untuk berdoa. Tidak boleh berdoa minta kepada mereka. Wa yanfa'un wa la yadurrun. Mereka juga tidak akan memberikan manfaat bagi yang berdoa kepadanya. Tidak pula menimbulkan madharat, bahaya kepada orang yang tidak berdoa kepada mereka. Ketika Nabi menjelaskan itu dalam ayat-ayat Al-Quran, ja'alu dzalika syatman. Mereka menjadi perkataan Nabi, dakwah Nabi SAW itu sebagai celaan, hujatan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada Isa, kepada Maryam yang mereka pertuhankan. Seperti dalam kisah perdebatan Ja'far bin Abi Thalib, ya kan? Dengan siapa? Amr bin Al-As, ya, di hadapan Najasyi. Amr bin Al-As kehabisan akal. Amr bin Al-As waktu itu belum masuk Islam kan, ya? Kehabisan akal. Kalau nggak salah Amr bin Al-As, ya, kehabisan akal debat dengan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Maka besoknya Amr bin Al-As, ya, punya ide. Karena Najasyi ini orang Nasrani, maka disulut emosinya, diprovokasi. Itu. Wahai Najasyi, mereka ini menghujat, ya, Isa dan Maryam. Mereka ini menghujat Isa dan Maryam. Diprovokasi. Padahal yang mereka katakan apa? Nabi Isa, kemudian Maryam itu tidak boleh berdoa kepada mereka. Kan gitu. Tidak boleh dijadikan tempat tujuan untuk berdoa. Ya, istighosah kepada mereka, minta pengampunan kepada mereka, berdoa kepada mereka. Tidak boleh. Ya. Tapi itu dianggap sebagai apa? Hujatan, celaan. Dianggap sebagai hujatan, dianggap sebagai celaan. Ya.
Idza arafta hadza. Jadi kalau di peristiwa yang pertama tadi kan menegaskan kepada kita bahwa mestinya dalam berdakwah dan memperbaiki kondisi masyarakat itu diawali dengan mendakwahkan at-tauhid dan memperingatkan mereka dari praktek-praktek kesyirikan. Kejadian yang kedua ini kita menangkap, peristiwa yang kedua ini kita menangkap bahwa dalam berdakwah tauhid, memperingatkan dari syirik itu orang harus jelas. Harus apa? Harus jelas. Jangan ngambang. Jangan ngambang. Kalau syirik ya katakan syirik. Jangan ngambang. Gitu. Ya kalau kamu tahu ya syirik. Tapi kalau kamu nggak tahu ya dimaafkan. Nggak apa-apa, bukan syirik. Gimana? Ya, ngambang namanya. Ya, harus jelas. Gitu. Kan yang didakwah Nabi nggak tahu semua kalau itu syirik. Iya kan? Oh, musyrik yang dakwah Nabi nggak tahu semuanya kalau itu syirik. Faidah arafta hadza, apabila Anda telah mengetahui kisah ini, arafta, maka Anda mengetahui anal insan bahwa seseorang la yastaqimu lahu islamun. Ya. Tidak akan istiqomah keislamannya. Tidak akan istiqomah keislamannya. Walau wahadallahu taraka syirik. Walaupun dia bertauhid dan menjalankan syirik. Tak istiqomah Islamnya illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik, wa tasrih lahum bil adawah, memperjelas permusuhan itu kepada mereka wal dan kebencian kepada mereka. Ya. Makanya kalau orang tinggal di satu wilayah, dia tidak bisa merdeka menjelaskan identitas agamanya Islam, tauhid, dan menjelaskan ya penyimpangan, kesesatan, kekafiran, kesyirikan agama-agama selain Islam, dia wajib hijrah dari tempat itu. Dia masuk kategori orang yang tidak mampu ya izharuddin di tempat itu, tidak mampu untuk merdeka dalam beragama di tempat itu. Kalau antum tinggal di satu wilayah, ya, maka dilarang di situ menunjukkan identitas antum sebagai seorang Islam, dan dilarang di situ antum berbicara agama orang lain. Ya. Tindak pidana antum menyebut ya yang beda agama dengan antum itu kafir, yang beda agama dengan antum itu musyrik, itu pidana di tempat itu. Sebagaimana pidana juga kalau antum memperjelas identitas antum itu ranah pribadi. Ini antum tinggal di satu wilayah yang seperti itu, maka barakallahu fikum antum wajib hijrah. Para ulama menegaskan seperti itu. Ya. Syarat hijrah yang pertama itu kan dia tidak mampu beragama dan merdeka di tempat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kemampuan finansial. Ya kan? Kemampuan finansial. Ini syarat yang kedua. Ya. Yang pertama nggak mampu, dia hidup di satu wilayah yang dia nggak merdeka untuk memperjelas identitas agamanya dan perbedaannya dengan agama-agama yang lain, nggak bisa dia merdeka. Wajib hijrah, tapi dia nggak punya finansial. Ya gugur kewajiban itu. Ya. Sebaliknya dia punya finansial dan dia mampu memperjelas di wilayah tempat dia tinggal itu, memperjelas identitas agamanya dan perbedaannya dengan agama yang lain. Tidak wajib hijrah juga. Ya. Tentu saja yang ketiga ini sudah syarat mutlak. Ada tempat untuk hijrah. Ya, dua-dua syarat terpenuhi, tapi kalau nggak ada tempat untuk hijrah, ya enggak. Ya kan, masa mau hijrah ke Mars? Ya, enggak, ya kan? Ada tempat hijrah. Ya, barakallahu fikum. Itu nanti dibahas di kisah hijrah. Ya. Ya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan maksudnya beliau mengkafirkan. Ya, bukan maksudnya beliau mengkafirkan, bukan. Ini katakan, al insana la yastaqim lahu islamun walau wahadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bil adawati wal bughd.
seseorang itu Islamnya nggak istiqomah. Kecuali kalau dia memusuhi orang-orang musyrik dan memperjelas permusuhan dan kebencian dengan orang musyrik itu. Nggak nganggap orang musyrik itu jadi muslim sebagai saudara. Nah. Ya. Tapi perjelas. Seperti dalam ayat apa? Dalam ayat Al-Mumtahinah itu. Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bu'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi. Jadi ini Asy-Syaikh rahimahullah bukan mengkafirkan, bukan. Ya. Bukan mengkafirkan. Nanti akan di lebih detail lagi di kisah hijrah nanti. Adanya sebagian sahabat Nabi yang tidak hijrah dan tidak menampakkan permusuhan dengan terang-terangan kepada orang musyrik. Tidak dikafirkan, ya. Ya, sebagian orang menuduh Syekh Muhammad SAW dengan kalimat ini mengkafirkan orang Islam yang tidak memusuhi orang musyrik. Tidak, salah itu. Yang tidak menampakkan permusuhan kepada orang musyrik. Itu keliru. Ya, itu satu sisi. Dan yang kedua, yang namanya menampakkan permusuhan kepada orang-orang musyrik, ya, menampakkan permusuhan kepada orang musyrik itu dicontohkan pada kisah Najasyi tadi. Ya, pada kisah Najasyi tadi. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, ya, maka Najasyi kan menangis, kemudian menyatakan masuk Islam. Ya, menyatakan masuk Islam. Maka para menteri yang ada di ruangan itu berdehem-dehem. Dehem-dehem. Kan menteri-menterinya Nasrani kan? Wong ini kerajaan Nasrani. Berdehem-dehem, maksudnya negur Najasyi. Kenapa kamu masuk Islam gitu kan? Berdehem-dehem. Itu beda dengan kita gitu. Menterinya berdehem. Najasyi dengan tongkatnya itu dicolok-colokkan ke tanah, ya kan? Ya, istana tapi lantainya masih tanah ya. Pasir, dicolok ke pasir sambil mengatakan wa inna khartum, katanya. Walaupun kalian berdehem-dehem. Nah, itu para ulama mengambil pelajaran, itu An-Najasyi sudah menunjukkan apa? Permusuhan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik saat itu. Ya. Satu lagi, kisah Abu Thalib ketika sakaratul maut. Didatengin oleh Nabi SAW. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun hajjulaka biha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Wa'dahu Abu Jahal wa Safwan bin Umayyah. Ya. Saat itu Abu Thalib sedang ditungguin sama siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Padahal yang menyebabkan Abu Thalib sakit ya Abu Jahal juga. Ya. Tapi kan teman ya kan? Iya. Jadi ketika Nabi mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu membenci agama Abdul Muthalib? Jadi kalau kamu mengatakan la ilaha illallah berarti kamu mengikrarkan apa? Kebencian kepada agama Abdul Muthalib. Jadi salah satu bentuk menampakkan kebencian itu mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya, di hadapan orang-orang kafir, orang musyrik. Tapi paham nggak itu orang kafir, orang musyrik itu dengan kalimat la ilaha illallah itu? Karena Abu Jahal ini paham makna la ilaha illallah, makanya dianggap orang yang mengikrarkan itu di hadapan mereka itu menunjukkan apa? Kebencian kepada mereka. Orang sekarang karena nggak paham makna la ilaha illallah, ya, dia malah ikut seneng-seneng ya kan? Malah ikut seneng malahan. Iya. Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, ini dalil bahwasannya ya, tidak istiqamah keislaman seseorang walaupun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik, yakni walaupun dia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik dan memperjelas kepada mereka permusuhan kebencian itu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 22.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yawadduna man haddallaha wa rasulahu. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya. La tajidu. Wahai Nabi SAW, kamu enggak akan menemukan kaum orang yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ngaku Islam. Kamu enggak akan menemukan. Ini mustahil ada orang ngaku Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mencintai orang kafir, orang musyrik, musuh Allah dan Rasulnya. Falam yaktasir alal muharbina faqat. Di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membatasi permusuhan dan kebencian itu dan tidak ada cinta itu hanya kepada orang-orang kafir yang memerangi orang Islam saja. Tidak. Ya. Bal innallaha ja'ala kan bagian orang mengatakan kebencian dan permusuhan kepada orang kafir itu kalau kafir harbi, kalau kafir yang memerangi umat Islam. Kalau yang kafir yang enggak memerangi umat Islam ya enggak boleh ada. Ya. Ada kebencian dan permusuhan. Dalam ayat ini Allah tidak membatasi permusuhan dan kebencian, tidak ada cinta itu hanya kepada orang-orang kafir yang orang-orang musyrik yang harbi, yang memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, tidak. Bal innallaha ja'ala sababal kufri lahum wal muhadatu lillahi wa lirasulihi. Tetapi Allah telah menyebutkan alasan utama kenapa harus ada permusuhan, harus ada kebencian, tidak ada cinta. Itu hubungan. Kenapa? Karena permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasulihi a'zam minal kufr, a'zam minasyirki billah. Adakah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih besar dibandingkan kekafiran dan kesyirikan? Ini kekafiran dan kesyirikan ini adalah bentuk permusuhan kepada Allah dan Rasulnya yang paling besar. Jadi kalau baca ayat ini terjemahannya begitu. Ya. Kau tidak akan menemukan wahai Nabi satupun orang yang ngaku Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia membangun cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Tadi saya bilang di sebagian lataif, ya, asrar dari surat Al-Muddathir. Ya. Dalam kondisi sedang sendirian, Nabi SAW belum punya pengikut, tapi Nabi SAW sudah diperintahkan untuk melarang mereka dari syirik yang itu diyakini oleh mereka sebagai ibadah yang paling afdol di sisi mereka. Melarang mereka dari syirik, mengajak mereka bertauhid, ya, membersihkan amalan-amalan dari syirik, dan perintahkan untuk memboikot kesyirikan, berhala-berhala, kesyirikan dan para pelakunya. Ya, kalau Nabi melakukan itu, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya apa? Nabi di ayat berikutnya diperintahkan untuk bersabar, menunjukkan bahwa ini akan panjang. Artinya kalau panjang, dakwah itu akan terus ada. Nah, itu pertolongan Allah di situ, bahwa dakwah itu akan terus berjalan. Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah itu akan terus apa? Jalan. Meskipun harus sabar, tapi dakwah itu akan berjalan. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan apa? Di sini mengatakan apa? Islam seseorang enggak istiqomah kecuali kalau dia memusuhi orang-orang musyrik dan mempertegas permusuhan dan kebencian kepada orang-orang musyrik. Jadi kalau mau istiqomah itu justru bukan bermudahan-mudahan itu apa? Basa-basi, ya. Kalau mau istiqomah itu bukan dengan basa-basi kepada orang-orang musyrik. Semakin keras permusuhan kita kepada orang musyrik, maka kita akan semakin diberi apa? Istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, unik kan? Dan ayat yang beliau bawakan adalah ayat Al-Mujadilah ayat 22, bukan ayat Al-Mumtahinah.
Bukan ayat Al-Mumtahinah. Ayat Al-Mujadilah. Ya. Lanjutan ayat itu berbicara tentang 10 ya atau 11 pahala, balasan bagi orang yang melakukan satu amalan ini. Yaitu apa? Membenci dan memusuhi orang musyrik walaupun itu keluarga sendiri orang musyrik itu, walaupun itu bapak sendiri. Kan jadinya begini. Kalau keluarga waliyadzubillah ya. Kalau keluarga saya masih musyrik, bapak saya musyrik, orang tua saya musyrik, sahabat saya musyrik, anak saya musyrik. Saya dakwahi mereka, tapi saya tidak punya cinta sama mereka. Yang ada antara saya dengan mereka permusuhan dan kebencian. Kan otomatis saya dibenci sama mereka. Betul? Tentu saja saya akan dibenci sama mereka. Saya dimusuhi orang musyrik seperti Nabi tadi. Begitu Nabi terang-terangan dakwah tauhidnya diperjelas, Nabi dan para sahabat dimusuhi. Saya sendirian dong. Kan begitu ya? Saya kan sendirian. Tapi kata saya, kamu sendirian, kamu akan istiqomah. Unik ya? Kamu sendirian, kamu akan istiqomah. Dan saya bawakan ayat Al-Mujadilah 22. Kamu akan dapat 10 atau 11 balasan ini. Dengan satu perbuatan itu, satu amalan itu, yaitu membenci dan memusuhi orang musyrik. Itu kamu akan mendapatkan balasan sebanyak 11 keutamaan ini. 10 atau 11 begitu dalam ayat itu. Laika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min. Dan seterusnya. Ya, sampai ala inna hizballahi humul muflihun. Sampai akhir ayat. Ya. Jadi otomatis saya dibenci dong, dimusuhi juga dong sama orang-orang musyrik. Ya. Belum benar kalau saya membenci dan memusuhi orang musyrik malah semakin cinta sama saya. Ini kayaknya ada yang salah saya dalam membenci mereka, dalam memusuhi mereka. Ada yang salah. Gitu. Ada yang salah ini mesti. Ya. Kalau kita nyebut perbuatan kamu minta-minta sama ya patung, minta-minta sama kuburan itu syirik. Ini sudah bikin mereka marah-marah. Ini syirik. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kekal di neraka, wah, apalagi sampai diperjelas seperti itu ya kan? Iya, enggak bakal ada yang nolongin, sama sekali kekal di neraka itu. Apalagi sampai ngomong kayak gitu, mati dia akan benci sama kita, memusuhi kita. Kita sendirian dong kalau begitu. Tapi dengan sendirian kamu itu, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kataba fi qulubihim, dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala itu dituliskan keimanan. Jadi keimanan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala semakin apa? Semakin kuat di dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhin, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Subhanallah. Satu aja. Ya. Dari 11 pahala itu dapat satu aja itu sudah subhanallah itu. Ya. Oleh Allah dituliskan keimanan itu dalam hati kita tertanam kuat sampai mati aja udah. Satu aja dah. Ya, apalagi sampai berapa? 10 atau 11 pahala. Ya Allah, nanti dibuka ya. Terjemahan surat Al-Mujadilah yang 22 itu. Subhanallah. Ya. Itu tadi kadang kita ini berpikir ya, apa yang kita pikirkan di logika kita itu ternyata kadang ya tidak sejalan gitu. Ya, karena logika kita itu berdasarkan nafsu. Logika kita itu berdasarkan nafsu. Ya. Fa Ibrahim tahadza fahman jayyidan. Kalau Anda telah memahami perkara ini dengan benar, maka Anda tahu Anda katsirun minal ladzina yad'un din. Ternyata banyak orang yang ngaku Islam la ya'rifunaha. Tidak ngerti perkara ini. Ya, hadza sahih. Ya, ini kata saya ini benar. Nah, kalau tas'al katsirun minal ulama wal muta'allimin hadhil mas'alatu wala wal bara' tajiduhum la ya'rifunaha. Kalau mau tanya ulama atau orang-orang yang belajar tentang perkara wala wal bara', cinta dan benci ini kepada orang musyrik, ya kamu akan dapati banyak mereka enggak tahu. Yaqulun, mereka akan mengatakan ya zambutuhum. Ya, enggak harus membenci mereka itu. Dinuna ma huwa din adawa. Agama kita ini bukan agama permusuhan. Agama kita ini bukan agama ya kebencian dan permusuhan. Dinu mawaddah, dinu musalaha, dinu kaza. Agama kita ini agama cinta, ya, agama damai, agamanya benar. Agama cinta kepada orang-orang yang takwa sama orang beriman. Agama kita ini agama bersaudara. Betul nama mukminuna. Wah, apa kita mau mengatakan Muhammad itu adalah bersaudara dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Abu Lahab dibilang dalam surat Al-Lahab neraka. Masa kita mau katakan Muhammad itu bersaudara dengan Abu Lahab?
Ya, kurang adab sekali kan? Apa kita mau katakan Musa itu saudaranya Firaun? Ya kan? Assalamualaikum. Ya. Kita birun hadza min madhijin. Mereka anggap ngomong-ngomong seperti itu ditujukan kepada orang-orang kafir, orang musyrik itu sebagai bentuk pujian kepada Islam. Famawaddatul musyrikin la ba'sa biha. Ya, membangun cinta persaudaraan dengan orang-orang musyrik di sisi mereka itu enggak masalah. Ya, tabiruna minal salamahum dianggap sebagai bentuk kedamaian dengan mereka. Bahkan ya, mereka nyatakan kita satu agama dan sebagainya dengan orang-orang musyrik. Sallallahu alaihi wasallam. Wa illa faman ladhi hamal muslimina ala sab ala dzalikal azab wal asri wad darbi wal hijrah ila al-habsah. Ya. Sekarang dalil bahwasanya dalil yang lain, ya, dalil berikutnya. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil yang berikutnya bahwasanya Islam seorang enggak akan istiqamah ya tanpa memusuhi orang-orang musyrik dan memperjelas permusuhan dan kebencian kepada orang-orang musyrik, dan itu dengan cara apa tadi? Memperjelas dakwah tauhid. Ya, memperinci dakwah tauhid dan peringatan dari apa? Syirik. Ya. Tadi dalil dari Al-Qur'an, Al-Mujadilah ayat 22. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya adalah kesabaran kaum muslimin. Apa yang melatar belakangi kaum muslimin harus bersabar? Ya, ala dzalikal azabi, untuk menghadapi penyiksaan, penyanderaan, pemukulan, bahkan hijrah ke Habasyah. Apa yang melatar belakangi itu? Permusuhan kepada orang musyrik. Kalau nggak ada permusuhan, masa ada pemukulan? Kalau nggak ada permusuhan antara para sahabat dengan orang-orang musyrik jahiliyah, bagaimana bisa? Ya. Sementara permusuhan itu muncul dari apa tadi? Nabi dan para sahabat memperjelas dakwah tauhid, memperjelas makna Islam, memperjelas dan menunjukkan kepada masyarakat jahiliyah apa itu syirik. Muncullah permusuhan, muncullah kebencian. Ya. Dan mereka bersabar. Apa yang melatar belakangi para sahabat itu harus bersabar menghadapi penyiksaan, penyanderaan, penyekapan, boikotan, embargo, ya, dipukul, disiksa, diusir sampai hijrah ke Habasyah. Kalau bukan apa? Kalau bukan bahwa Islam seseorang tidak akan istiqamah tanpa permusuhan, tanpa memperjelas identitas agamanya dan identitas agama lain. Mana Rasulullah SAW arhamun nas. Padahal kita tahu Nabi SAW itu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya. Nabi SAW itu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu terasa berat bagi beliau segala apa yang akan menyengsarakan umatnya. Dan Nabi SAW itu sangat besar ambisinya agar umatnya itu semuanya beriman. Orang yang paling penyayang kepada seluruh umat manusia itu Nabi SAW. Bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa hanya kepada Bani Israel saja. Karena Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel saja. Kalau Nabi SAW kepada seluruh manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi mulku samawati wal ardh. La ilaha illallah yuhyi wa yumiit. Ya. Nabi itu diutus sebagai rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Sedangkan Nabi Isa hanya kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Ya. Padahal Nabi SAW itu manusia yang paling penyayang. Artinya apa? Lau yajid lahum rukhsah. Andaikan Nabi SAW itu mendapatkan keringanan untuk mereka. Dengan keringanan apa? Tidak ada permusuhan dan kebencian dengan orang-orang musyrik. Ada keringanan. Ada keringanan. Yaitu untuk tidak permusuhan dan kebencian dengan orang musyrik. Untuk tidak memperjelas identitas agama. Agama Islam dan agama musyrikin. Seandainya Nabi SAW ya dapat keringanan untuk mereka, sehingga tidak lagi ada permusuhan, tidak lagi ada kebencian dengan orang musyrik, tidak lagi ada dakwah tauhid dengan detail, dengan rinci, tidak lagi ada penyebutan kesyirikan satu persatu, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik.
La khosalahum. Pasti Nabi akan menyebutkan keringanan itu buat mereka. Nabi pasti akan memberikan keringanan itu kepada mereka. Karena Nabi orang paling penyayang. Masa orang paling penyayang itu rela melihat ya saudara-saudaranya, teman-temannya disiksa, ya ada yang dibunuh, keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Yang Yasir, Ammar bin Yasir, ya? Alu Yasir, keluarganya Yasir, Bilal. Masa Nabi akan membiarkan? Nabi orang paling apa? Penyayang. Tapi kenapa Nabi membiarkan itu, hanya mengatakan sabrun ya ala Yasir, bersabarlah wahai Alu Yasir. Fa innakumul jannah. Kenapa Nabi mengatakan sabar? Kenapa? Karena nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Sehingga boleh orang itu tetap Islam, tapi ya mesra gitu sama orang-orang musyrik. Ya, kita orang bersaudara. Gitulah, nggak ada. Ya, sudahlah, itu urusan agama, itu urusan privasi. Ya, nggak ada keringanan dalam hal itu. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ta'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Padahal sampai Allah sebutkan ada orang itu yang dia sudah mengatakan beriman, tapi karena imannya lemah, dhaif, imannya lemah, dia posisikan siksaan orang terhadapnya karena dia Islam, itu dia posisikan siksaan orang itu layaknya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia hindari sejauh-jauhnya. Sehingga dia relakan agamanya demi selamat dari siksaan dan gangguan manusia. Padahal ada orang yang sampai seperti itu, ada. Tapi Nabi tetap apa? Tidak memberikan apa? Keringanan kepada kaum muslimin. Ya, tetap kalian harus ya dakwah tauhid, terang tangan menyebarkan tauhid, memperjelas dakwah tauhid. Fa kana hadhil ayah liman wafaqahum bil lisan fa kaifa bi ghairi dzalik. Ayat Al-Ankabut ayat 10 ini berbicara tentang orang yang apa? Berbahasa basi dengan orang-orang musyrik dalam ucapan saja. Bagaimana kalau sampai ada yang berbahasa basinya itu dalam perbuatan? Demi selamat dari siksaan. Kan? Sampai ada yang seperti itu loh. Demi selamat dari, menunjukkan bahwa penyiksaan saat itu, permusuhan orang-orang musyrik saat itu sangat besar. Toh demikian Nabi tidak memberikan apa? Keringanan kepada mereka. Untuk kemudian ya sudahlah, sudah kita ganti materi ya. Kita mulai besok kita materinya pelajaran kajiannya masalah bisnis saja. Ya, masalah bisnis saja, bagaimana itu jual beli yang menguntungkan dan investasi yang menguntungkan. Nah, kita ganti materi saja. Nah, kalau kayak gitu Abu Sufyan sebagai bisnismen arah negara langsung masuk Islam ya. Iya. Ternyata tidak. Nabi tidak memberikan keringanan sampai mereka harus terusir ke Habasyah. Ya kan? Mereka harus terusir ke Madinah. Ya, itu tadi. Ya, karena Syekh mengatakan apa? Jangan istiqomah Islam seorang itu. Sampai dia apa? Menampakkan dengan jelas ya, permusuhannya kepada orang-orang musyrik, kebenciannya kepada orang musyrik. Gimana itu? Dengan memperjelas dakwah tauhid. Terjelas identitas agama kita dengan agama musyrik. Ya kalau orang melakukan syirik ya kita sebut musyrik, gitu selesai. Terus nanti itu bikin lari orang dari dakwah gitu. Memangnya yang bikin orang lari atau merapat dari dakwah itu kamu? Bukan. Walau pertama fil ardi jami'an ma'alaf baina qulubihim. Wahai Muhammad, kalaupun engkau lumbangkan semua harta sebumi sebanyak satu bumi ini kau infakkan supaya mereka mau merapat kepada kamu, enggak bisa. Kamu enggak bisa merekatkan. Allah Subhanahu yang merapat, melekatkan hati di antara manusia. Enggak begitu dakwah. Ya, enggak begitu. Innaka la tahdi man ahbata walakin Allah yahdi man yasha. Ya, ini kejadian yang ketiga, peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang kedua. Jadi peristiwa yang kedua ini adalah apa? Adalah proses dakwahnya. Ya, dakwah tauhid yang tadi sudah dijelaskan di peristiwa yang pertama, ya. Di peristiwa yang kedua ini, yang namanya dakwah tauhid itu harus apa? Detil, harus jelas, tegas, harus diperjelas, jangan remang-remang, enggak. Gitu, harus diperjelas. Dan oleh saya disebutkan konsekuensinya.
terjadi apa? Permusuhan dan kebencian. Ya. Berbahagialah karena terjadinya permusuhan dan kebencian itu adalah tanda apa? Istiqomahan kamu, tanda istiqomahan kamu. Dan itu baru satu dari 11 pahala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Yang kedua, kamu mengikuti para sahabat dalam masalah itu. Kamu belum apa-apa dibandingkan para sahabat yang sampai disiksa, dibunuh, keluarganya diusir, disekap, diboikot, diembargo. Belum apa-apanya kamu. Gitu. Ya. Wallahul musta'an. Ya, ini ya peristiwa di kehidupan Nabi SAW yang kedua. Insya Allah yang ketiga kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga ya. Besok insya Allah ya. Besok insya Allah kita lanjutkan besok ya. Pada Isya kita istirahat ya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya pada Isya insya Allah ya. Ya sambil santai insya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.